Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam Rehat edisi Kamis 7 Mei 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang senantiasa berkenan, kami sapa Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan kepadamu, karena Engkau berkenan membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam yang telah berlalu, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa maksud firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas pasal 5 ayat 1-11 berjudul Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi pantai Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya sehari-hari. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Taat di Tengah Ketidakpastian. Seorang nelayan berpengalaman pulang dengan tangan kosong setelah semalaman bekerja. Ia lelah dan kecewa. Ketika hendak beristirahat, seseorang memberi saran untuk kembali melaut. Secara logika, itu tidak masuk akal. Ia sudah mencoba di waktu terbaiknya. Namun, ia memilih untuk mencoba sekali lagi. Di luar dugaan, justru pada saat itulah ia memperoleh hasil yang melimpah. Ketaatan sederhana membuka jalan bagi sesuatu yang besar. Simon Petrus mengalami hal serupa. Ia telah bekerja semalaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Sebagai nelayan, ia tentu memahami situasi dan waktu terbaik untuk menangkap ikan. Namun ketika Yesus menyuruhnya menebarkan jala, ia memilih untuk taat, meskipun itu bertentangan dengan pengalamannya. Disinilah letak pergumulannya antara logika dan ketaatan.
Petrus bisa saja menolak dengan alasan yang masuk akal. Tetapi ia berkata, "Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Ketaatan itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bahkan melampaui ekspektasinya. Kita sering berada di posisi Petrus. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya nihil. Kita lelah, kecewa, dan merasa sudah tahu batas kemampuan kita. Ketika Tuhan meminta kita melangkah lagi, kita ragu karena pengalaman masa lalu. Firman ini mengingatkan bahwa keberhasilan tidak selalu bergantung pada pengalaman, tetapi pada ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan tidak selalu masuk akal, tetapi selalu membawa kita lebih dekat pada rencana Tuhan. Dari peristiwa ini, Petrus bukan hanya mendapatkan ikan, tetapi juga panggilan hidup yang baru. Ia dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Mari kita berani taat, bahkan ketika keadaan tidak mendukung. Siapa tahu langkah kecil ketaatan kita hari ini menjadi awal dari rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu taat dan setia melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kami, walaupun kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh senantiasa dapat mendengar suara-Mu dan boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Menjadi seorang yang taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, tetaplah bersama-sama kami dalam sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berkati sehingga kami boleh melakukannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan biarlah lewat semuanya itu berkat-berkat Tuhan boleh senantiasa dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami, baik yang sedang dalam pendidikan mereka masing-masing maupun di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga boleh melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga para orang tua kami di dalam masa usia indah mereka. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan dan penghiburan sehingga di dalam menjalani masa tua mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita bersama saudara-saudara kami yang pada saat ini bertemu dengan hari ulang tahunnya. Tuhan biar Tuhan sempurnakan sukacita mereka sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang sering dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang diberikan kepadanya sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dan boleh semuanya itu Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala aktivitas maupun di dalam segala pergumulan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.